Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ketiga. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada, 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah wajah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Anak-anak, kemarin kita telah belajar bersama membaca teks bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Kali ini, mari kita belajar bersama-sama kembali, membaca kembali teks berikut. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangannya yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Selanjutnya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Ya, anak-anak berikut gambar rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia.
Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Anak-anak, kemarin kita telah belajar bersama menjawab pertanyaan berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pertanyaan pada paragraf pertama yaitu, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topiknya yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Pertanyaan paragraf kedua yang bagian A yaitu, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Selanjutnya pertanyaan masih paragraf kedua yang bagian B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Pertanyaan selanjutnya pada paragraf ketiga yang bagian A yaitu, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Pertanyaan masih pada paragraf yang ketiga bagian B yaitu, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaatnya yaitu untuk dihubungkan ke peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan pada paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya yaitu, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter sangat terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Pertanyaan yang kelima, paragraf yang kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ada anak-anak. Pesannya yaitu, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik secara bijaksana. Anak-anak, kemarin kita telah belajar bersama menjawab pertanyaan-pertanyaan pada teks bacaan tersebut. Mari kita bersama-sama belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum yaitu pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sedangkan bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Anak-anak, kemarin kita telah pelajari rangkaian seri pada listrik. Sekarang, coba gambarkan rangkaian listrik seri sederhana. Anak-anak, di sini nanti kita akan mencoba menggambar rangkaian listrik seri sederhana. Bapak akan berikan contohnya. Ya, gambar rancangan lampu seri sederhana. Nah, berikut adalah gambar rancangan lampu seri sederhana. Di sini yaitu ada baterai, ada saklar, dan ada lampu. Karena rangkaian seri maka disusun secara sejajar.
Sekarang kesimpulannya. Rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, maka lampu yang lain juga menyala. Begitu juga ketika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, rajin belajar, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.